Gloria. Dan saya Yohani Isabel. Nah, kita ini lagi di mana ya? Iya. Kita lagi di mana ya, Glo? Kok wilayahnya bukan kayak wilayah sekolah ya? Itu di mana ya? Jadi kita itu lagi di Pastoran, salah satu gereja Katolik yang ada di Sibolga. Nah, kita hari ini mau ngapain yuk? Kita ngapain ya? Aduh. Jadi kita ini mau mewawancarai salah satu narasumber yang pastinya sangat terpercaya sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu hierarki dan kaum awam. Nah, jadi narasumber kita hari ini siapa ya, Glo? Siapa ya? Pastinya keren-keren ya, dan juga sangat terpercaya nih. Nah, jadi kepada pastor kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih, selamat sore. Saya Pastor Dedi Padang Rojo yang bertugas di Gereja Katedral Sibolga. Demikian ya. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang hierarki dan kaum awam, Pastor. Jadi untuk Pastor boleh dijelaskan sedikit tentang hierarki dan kaum awam? Baik, terima kasih Gloria dengan Yohana tadi ya. Iya, Pastor. Ya, terima kasih. Hierarki dan kaum awam ya. Ini kalau saya mau menjelaskan dari kata-katanya, hierarki itu dari bahasa Yunani hieros and arche dan arche gitu ya. Hieros ini artinya suci, arche itu pemerintahan atau kerajaan gitu. Jadi ketika disebut hierarki ini tidak sekedar pemerintahan atau kerajaan biasa, tapi selalu arahnya kepada sesuatu yang suci, begitu dia hierarki. Nah, lalu bagaimana hierarki itu ada dalam gereja Katolik dan mengapa ini kalau boleh kita sebut sebagai kekhasan begitu ya dari gereja Katolik? Karena untuk sistem pemerintahan gereja Katolik itu disebut hierarki semua, hierarki gitu. Nah, ini ada dalam sejarahnya ketika Yesus menunjuk ke-12 para rasul. Itulah hierarki yang pertama. Itu para rasul itu begitu. Lalu dasar dari penetapan hierarki ini adalah tahbisan. Tahu nggak Gloria dan gimana arti tahbisan itu apa? Tahu ya. Nah, jadi tahbisan itu ada 3. Satu tahbisan uskup atau disebut dengan episkopal, itu tahbisan yang paling lengkap, paling puncak, paling tinggi. Lalu yang kedua tahbisan imamat atau presbiter, disebut imam, para pastor, saya sendiri itu, dengan diakonat. Ada 3 ya. Jadi kalau dibilang siapakah hierarki itu, ya mereka yang menerima tahbisan itu dari uskup, imam, dan diakon. Sementara kalau dibilang awam, nah awam ini ada yang disebut dengan awam yang biasa. Kalau dalam istilahnya ini awam yang kaum religius juga ada yang disebut awam gitu, para suster, tapi awam khusus namanya gitu, awam khusus, atau juga awam yang memang dengan dasar baptisan itu masuk dalam kelompok awam gitu. Nah itu termasuklah Gloria sendiri dan Yohana, itulah awam. Lalu bagaimana awam masuk hierarki? Dia harus menerima tahbisan dong. Apakah boleh perempuan masuk hierarki? Jawabannya boleh nggak? Sepertinya tidak. Nah, kenapa? Karena perempuan tidak menerima tahbisan. nah ya itu dia. Begitulah penjelasannya sedikit ya, hierarki dengan awam. Bagus pertanyaannya karena langsung sudah menunjukkan arti dari perbedaan itu sendiri. Gitu yang bisa saya jelaskan dari pemerintahan gereja Katolik. Jadi kita masuk ke soal kedua ya, yang pertama ya. Jadi apa perbedaan hak dan kewajiban antara hierarki dan kaum awam dalam gereja Katolik, dan apa yang terjadi apabila kewajiban pada hierarki tidak terlaksanakan dengan baik? Perbedaannya, perbedaan hak dan kewajiban. Kalau dilihat dari artinya tadi, hierarki itu kan pemerintahan suci. Mengapa suci? Karena dari Tuhan
dan mengurusi sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan untuk umatnya gitu ya. Nah, jadi dari sini juga sudah kelihatan soal perbedaan hak dan kewajibannya begitu. Sementara awam sendiri mereka juga dari rahmat baptisan itu menerima 3 tugas Kristus namanya ya, menjadi imam, nabi dan raja. Dan ini seyogyanya kalau kita lihat secara umum ini kayaknya sama dengan hierarki juga. Mereka dipanggil untuk menjadi sebagai nabi, berarti mewartakan. Ya, kalau dalam hierarki ini berkhotbah. Nah, kan gitu dia berkhotbah. Tapi muatannya berbeda. Berkhotbah ini dalam perayaan liturgi, tapi mewartakan untuk awam ini ya dengan cara hidup mereka. Sekalipun hierarki juga include semuanya di sana, baik cara hidup maupun ketika mereka memimpin perayaan Ekaristi, perayaan liturgi di berkhotbah. Nah, lalu yang menjadi sebagai raja, ini pemimpin. Jadi masing-masing umat juga itu dipanggil untuk menjadi pemimpin. Pertama pemimpin atas dirinya dan juga untuk sesamanya, begitu. Sehingga dia tidak menjadi budak atas apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dibilang kata kalau Paulus itu kebebasan yang memerdekakan, kebenaran yang memerdekakan. Ini prinsip seorang pemimpin. Ketika dia berbicara pada kebenaran, dia akan bebas dan dia akan merdeka. Jadi setiap orang dipanggil kepada kebenaran, itu dia. Tapi kualitasnya berbeda dengan para hierarki. Hierarki itu pemimpin atas semuanya, termasuk dengan keputusan-keputusan yang menyangkut dengan kesejahteraan iman umat dan tanda kutip awam. Nah, gitu. Awam di dalamnya boleh juga hierarki, tapi dalam kolegialitas. Nah, itu berbedanya. Lalu yang terakhir apa tadi? Imam, ya, menguduskan. Nah, menguduskan. Panggilan suci dari setiap kaum beriman itu adalah ya hidup suci, hidup kudus begitu. Jadilah engkau kudus sebab Bapamu di surga adalah kudus adanya, kudus sempurna adanya. Jadi masing-masing dipanggil kepada itu. Karena itu, siapapun dia, entah dia awam atau hierarki itu dipanggil untuk menguduskan diri sendiri dan juga sesamanya. Tapi kualitas perbedaannya itu ada. Kalau imam, kalau hierarki, itu panggilan kekudusannya pertama-tama dalam liturgi, yang liturgi, yang memang sifatnya menguduskan orang yang dilayani dan mereka yang melakukannya, pelayan dan mereka yang dilayani. Jadi umat Allah ketika mengikuti perayaan liturgi itu sama dengan datang kepada sesuatu yang suci untuk disucikan, untuk dikuduskan. Itu perbedaannya. Jadi kalau untuk awam memang tetap diminta untuk hidup suci lewat cara hidup mereka dan juga keikutsertaan aktif dalam perayaan-perayaan liturgi yang dirayakan oleh hierarki. Begitu. Dan mungkin kalau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pastor, jadi apa aja peran penting yang dapat diambil dari kaum awam dalam kehidupan liturgis dan pastoral dan gereja Katolik? Peran penting. Peran penting yang dapat diambil oleh kaum awam, oleh ya kami sendiri dalam kehidupan liturgis dan pastoral dan gereja Katolik. Nah, kalau langsung merujuk pada perayaan liturgis dan karya pastoral, itu awam justru memegang peranan yang sangat penting. Gitu ya. Dalam hal apa ya? Dalam konteks itu semua. Perayaan liturgi, awam itu dipanggil juga tidak sekedar hadir pasif dalam perayaan Ekaristi misalnya, tapi ketika diajak bernyanyi itu kan partisipasi aktif. Makanya dibilang dalam perayaan Ekaristi itu semua yang masuk di dalam gereja dan dalam perayaan itu memiliki peranannya masing-masing. Karena itu semua yang masuk dalam perayaan Ekaristi itu disebut dengan pelaku liturgi. Jadi nggak ada yang hanya menerima, tapi mereka juga memberi diri kita aktif mendengarkan sabda Tuhan, bernyanyi ketika diminta, dan juga berdialog ketika disapa oleh pastornya. Itu dalam konteks perayaan liturginya.
atau dalam perayaan-perayaan lainnya yang setara dengan perayaan liturgi seperti Ekaristiadia, misalnya ketika ada perayaan-perayaan sakramentali. Perayaan sakramentali misalnya ada berkat rumah, pemakaman, jadi partisipasi aktif dari kaum awam itu juga sangat penting di dalamnya. Mengapa? Karena nggak mungkin pastor itu hanya merayakan Ekaristi seorang diri. Padahal Tuhan sendiri mengatakan 2 atau 3 orang. Nah kan itu. Tuhan sertamu, kata pastornya, nggak ada menjawab gitu kan. Malah gugup dan darah mungkin. Nah jadi harus ada di sana, itu peran pentingnya. Lalu dalam karya pastoral lainnya itu hierarki itu nggak bisa bergerak tanpa ada awam, tanpa ada umat. Bahkan katanya jika tidak ada umat, tidak ada hierarki, tidak ada awam. Sama halnya misalnya kalau tidak ada, misalnya ya di Sibolga ini nggak ada lagi orang Katolik, untuk apa pastor di sini? Nah, kan begitu ya. Kalau hanya untuk bermisi supaya ada yang Katolik itu, ya oke saja. Tapi kan zaman dulu ya misi. Jadi untuk karya pastoral, peran penting dari awam ini yang harus selalu ditingkatkan. Misalnya awam itu bisa masuk dalam bukan komposisi ya, tapi dalam peran hierarki itu lewat statusnya dalam DPPI misalnya, Dewan Pastoral Paroki Inti. Nah itu awam ada. Ketuanya tetap klerus, pastor, tapi anggotanya semuanya dari asisten satu ke wakilnya sampai ke seksi-seksinya itu awam semua. Nah, pastornya yang memimpin, jadi awam semua yang bergerak. Dan ide-ide juga berangkat dari sana dalam itu. Atau dalam seperti stasi si Gloria ya, itu perannya ada, pemimpin stasinya. Jadi itu peran-perannya penting. Kalau dari bahkan itu dari anak-anak itu sudah memiliki peran sampai dia nanti mati. Misalnya ketika dia sudah dibaptis, masuk ke lingkungan anak-anak sekani, nah itu anak kecil, baru masuk ke dermaga, masuk dinar, masuk UMK, baru dia nikah juga. Ini kan juga patut peranan penting, setia selalu gitu. Sampai dia mati dipanggil Tuhan menghadap penciptanya, itu semuanya punya peranannya dalam konteks ini. Begitu yang bisa saya jawab, kecuali kalian punya pertanyaan yang spesifik untuk saya mengembangkan. Terima kasih. Sudah cukup jelas sih Pastor, dan juga ya seperti yang teman-teman lihat juga tadinya bahwasanya antara kaum awam dan juga hierarki juga memiliki hubungan antara keduanya yang itu betul. Tidak bisa, maksudnya hierarki juga tidak bisa dapat berdiri sendiri, tidak bisa, dan harus membutuhkan kaum awam. Kalau nggak ada umat, nggak ada pastornya dong. Ini lanjut aja kita. Boleh. Pertanyaan ketiga, keempat ya. Bagaimana menurut pastor interaksi antara remaja Katolik di lingkungan Sibolga ini? Remaja Katolik ya? Iya. Nah, di Sibolga ini kebetulan ada yang disebut dengan pemuda Katolik, ada juga OMK, ada juga remaka. Nah, remaja Katolik ya. Lalu di dalamnya itu ada putra putri altar PPA. Kalau kalian bertanya soal interaksi, ini ada wadahnya. Misalnya ketika gereja merayakan pesta pilih dunia, jadi semua kelompok ini ikut, nah, kita satu wadah. Atau ketika mereka berinteraksi dalam diri mereka secara internal, kelompok mereka secara internal gitu, mereka akan buat semacam kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kesaksian. Misalnya mereka mengadakan aksi sosial ketika ada umat yang kemalangan, mereka datang membantu, atau sekedar mengunjungi. Ini kan kontribusi psikologi namanya. Bagaimana orang yang berduka itu semangat kembali, bagaimana yang sakit itu punya kekuatan untuk sembuh begitu, atau ditemani, merasa ditemani, tidak ditinggalkan gitu. Nah, jadi kalau di Sibolga ini itu selalu dibuat. Makanya kalau dalam 1 tahun ketika paroki menuntut matriks kegiatan namanya,
itu masing-masing kelompok ini diwajibkan membuat kegiatan-kegiatan apa yang akan mereka lakukan selama 1 tahun. Itu diperiksa oleh pastor paroki. Oh ini kayaknya nggak dulu sini, nggak layak, ini jangan dulu, ini dulu yang difokuskan gitu. Sehingga masing-masing komunitas itu, kelompok itu punya roh hidup. Tanda-tanda hidupnya adalah mereka berkembang dan berkegiatan. Nah, jadi interaksinya saya kira kalau visi Burga ini cukup baik ya, cukup baik. Dan ketika kita tahu kita meminta bantuan mereka juga cukup aktif. Begitu, terima kasih. Nah, tadi kan udah kita tahu bagaimana interaksi dari pastor kepada remaja-remaja Katolik yang ada di Sibolga. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pastor agar organisasi atau juga cara berkomunikasi antar remaja Katolik agar lebih erat lagi? Cara berkomunikasi ya, pastornya dengan Remaja Katolik, sehingga remaja Katolik semakin ya. Saya bilang tadi soal wadah ya. Ini yang paling penting, wadah ini. Jadi ketika banyak kemauan tapi tidak ada penampungan, itu akan tetap juga tercecer mana-mana. Jadi peran penting dari hierarki di sini atau pastor ini adalah memikirkan wadah itu, dalam artian mampu memfasilitasi semua kaum remaja untuk melihat jati diri mereka, apa yang perlu mereka lakukan, kontribusi apa yang bisa mereka buat untuk perkembangan iman dan juga gereja. Saya tadi menyebutnya soal pesta pelindung misalnya, atau ada kegiatan-kegiatan bakti sosial yang memang peran mereka ini tidak bisa dikesampingkan, justru tenaga mereka yang kita perlukan. Lalu yang kedua, ketika ada kegiatan di gereja juga, nah mereka ini semaksimal mungkin haruslah dilibatkan. Jadi mereka tidak hanya sekedar peserta pasif, tapi peserta aktif. Misalnya kalau di satu itu ada tukang parkir, nah ya tukang parkir. Di sini juga ada tukang parkir. Jadi perhatikan, umat nggak cemas lagi, helmnya hilang lah, spionnya hilang lah, baunya hilang satu lah gitu. Tapi OMK ini, orang muda ini sudah tahu mana yang mereka lakukan untuk menjamin keamanan umat beribadah juga. Dan mereka juga tidak hanya sekedar tukang parkir ya, mereka kan gantian ya. Yang bisa pertama, siapa parkirnya, bisa kedua, siapa parkirnya. Yang parkir bisa pertama, dia bisa kedua. Yang parkir bisa kedua, dia bisa pertama. Kita ganti-gantian. Nah, begitu saya kira. Jadi pentingnya wadah ini sebagai fasilitas bagi orang muda untuk terlibat aktif dalam karya pastoral gereja. Mungkin dari teman-teman yang di belakang kamera ada yang mau bertanya? Aman? Mungkin baik, terima kasih ya. Sekian dari wawancara kita kali ini. Terima kasih Pastor sudah memberikan waktunya. Terima kasih. Jadi juga terima kasih kepada sobat-sobat Katolik Matauli yang mau menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa juga untuk berpartisipasi mensukseskan video ini agar kami juga mendapat nilai yang baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah semuanya. Terima kasih.